Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianita Putri Haryanti, nomor mahasiswa 30445. Di sini saya akan berpresentasi mengenai analisis fundamental PT Garuda Indonesia Persero Tbk dengan kode saham GIAA. Nah, di sini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama ada perbandingan data rasio perusahaan. Yang kedua tentang Garuda Indonesia. Yang ketiga ada harapan masa depan Garuda untuk lebih baik. Ke materi yang pertama yaitu data rasio perusahaan. Nah, berikut merupakan tampilan dari data analisis kuantitatif. Saya menggunakan data rasio subsektor transportasi, khususnya di industri penerbangan. Industri penerbangan lainnya yang saya gunakan untuk perbandingan yaitu PT Lion Mentari Airlines dengan kode saham LION atau Lion. Sedangkan untuk data perbandingan lainnya, saya menggunakan 5 jenis rasio. Yang pertama ada ROE atau Return on Equity. Ini merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Nah, maka dari itu, semakin tinggi ROE, semakin baik perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada DER atau Debt to Equity Ratio adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional. Semakin kecil rasio, maka perusahaan tersebut semakin baik. Lalu selanjutnya ada PER, yaitu Price Earning Ratio, merupakan variabel yang menggambarkan psikologis pasar, yaitu berupa ekspektasi serta persepsi pasar terhadap suatu saham, atau hubungan antara harga saham perusahaan dengan earning atau penghasilan perusahaan. Jadi makin kecil rasio PER ini, maka semakin baik perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada PBVR, yaitu Price to Book Value Ratio, disingkat dengan PBVR, adalah rasio harga terhadap nilai buku. PBV digunakan untuk melihat seberapa besar kelipatan dari nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya. Misalkan PBV sebesar 2 kali, artinya harga saham sudah tumbuh sebesar 2 kali lipat dibandingkan kekayaan bersih suatu perusahaan. Makin kecil rasio, maka makin baik perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada dividend yield, yaitu adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur berapa besar tingkat keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan ke pemegang saham. Ini juga makin besar rasio tersebut, maksudnya makin besar dividend yield, maka makin baik perusahaan tersebut, karena nanti akan mendapatkan dividen yang lebih besar juga. Nah, dari data di slide sebelumnya, jika kita analisa ranking, maka akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, untuk ROE, apabila dia semakin besar ROE, maka semakin baik perusahaan tersebut. Gia menempati kedudukan pertama dan disusul oleh Lion. Lalu untuk DER, apabila makin kecil, makin baik perusahaan. Di posisi pertama ada Gia dan dilanjutkan oleh Lion, disusul oleh Lion. Lalu untuk PR, semakin kecil semakin baik juga. Di posisi pertama itu ada Lion dan disusul oleh Gia. Lalu untuk PBVR, semakin kecil semakin baik juga. Posisi pertama ada Gia dan dilanjutkan Lion. Nah, untuk dividen yield ini, dividen yield Garuda Indonesia itu di RTI Bisnis itu tidak tercantum, maka saya berikan tanda strip. Seperti itu. Dan jika dijumlahkan, Gia totalnya 5, sedangkan Lion totalnya 8. Maka dari itu saya akan bahas tentang Garuda Indonesia. Nah, materi berikutnya itu tentang Garuda Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia ini didirikan pada tahun 1949 dan berpusat di Tangerang, Banten, Indonesia. Perusahaan tercatat pada Bursa Efek Indonesia di tahun 2011 pada papan utama. PT Garuda Indonesia Persero Tbk ini merupakan maskapai penerbangan yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia
Makanya maskapai ini maskapai penerbangan BUMN. Lalu Garuda Indonesia juga memiliki beberapa layanan yang disediakan. Yang pertama itu dia menyediakan pesawat komersial untuk penumpang, kargo, dan jasa lainnya yang berkaitan dengan transportasi udara di Indonesia, termasuk pelayanan darat, jasa operasi pemeliharaan dan perbaikan, dan jasa catering dalam penerbangan. Lalu, Gia juga menyediakan layanan maskapai berbiaya rendah melalui merek Citylink, anak maskapai yang terpisah dari merek Garuda Indonesia. Lalu Gia juga menyediakan layanan penerbangan tak berjadwal dengan tujuan domestik dan internasional ke Saudi Arabia untuk tujuan haji dengan layanan charter. Lalu selanjutnya, Garuda Indonesia juga sudah mendapatkan beberapa penghargaan. Yang pertama di tahun 2010, Skytrax memberikan penghargaan kepada Garuda Indonesia sebagai 4-star airline dan the world most improved airline. Kemudian di bulan Juli 2012, Garuda Indonesia menerima Best Regional Airline in Asia dan World Best Regional Airline. Lalu pada tahun 2013, Garuda Indonesia menerima the World Best Economic Class. Lalu PT Garuda Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan udara niaga. Saham ini IPO ya, dalam bahasa Indonesia IPO disebut sebagai penawaran saham perdana. Dengan demikian, IPO adalah saham suatu perusahaan yang pertama kali dilepas untuk ditawarkan atau dijual kepada masyarakat atau publik. Dan sering disebut sebagai go public. Jadi saham ini go public pada tanggal 11 Februari 2011. Saham ini termasuk BUMN. Kenapa? Karena 60,5%-nya dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Lalu selanjutnya kepemilikan saham Gia. Kepemilikan saham saat ini adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 60,54%, PT Trans Airways sebesar 25,62% dan publik sebesar 13,85%. Segmen usaha meliputi penerbangan dengan revenue share 95%, pemeliharaan atau maintenance pesawat revenue share sebesar 3%, dan lain-lain berupa travel, food, hotel, transportasi, dan lain-lain sebesar 7%. Nah, untuk sekarang ini memang prospek emiten penerbangan itu masih cenderung kurang baik ya dengan adanya pandemi COVID-19. Maka dari itu, seorang analis jasa utama Capital Sekuritas bernama Chris Aprilioni memprediksi pendapatan Gia dapat terkontraksi turun sebesar 50% hingga 75% dari tahun sebelumnya. Nah, pada tahun 2019, emiten berkode saham Gia itu seolah babak belur dihantam isu-isu negatif. Sebut saja pelanggaran ketentuan akuntansi dalam laporan keuangan di tahun 2018 yang terkait dengan transaksi dengan Mahata Aeroteknologi. Lalu kisruh mahalnya tiket pesawat yang membuat pemerintah melakukan intervensi, lalu putus nyambung kerjasama dengan Sriwijaya Air hingga perombakan jajaran direksi baru-baru ini akibat skandal Harley Davidson dan Brompton yang pastinya teman-teman semua tahu ya. Tapi anehnya di tengah badai itu, saham Gia dapat mencetak return positif di tahun 2019. Berdasarkan data Bloomberg, Gia menguat 67,11% sepanjang tahun lalu ke level Rp498 per saham pada akhir perdagangan 30 Desember 2019. Kondisi emiten maskapai penerbangan ini tambah babak belur lagi setelah diserang oleh virus COVID-19 ya. Tercatat pada semester pertama tahun ini, Gia terpaksa membukukan rugi bersih sebesar 712,73 juta US dollar atau 10,51 triliun rupiah. Kerugian bersih ini dapat ditranslasikan menjadi angka laba per saham yang disetahunkan sebesar 0,05507 US dollar atau rugi bersih sebesar 812 rupiah per unit. Karena harga pasar Gia saat ini hanyalah Rp252 per unit. Rugi bersih yang sangat jumbo ini menyebabkan ekuitas perusahaan tergerus pada kuartal 2 2020. Tercatat, Gia memiliki ekuitas sebesar negatif 88,12 juta US dollar atau minus 1,29 triliun rupiah. Karena mengalami rugi bersih dan ekuitasnya minus,
maka metode valuasi harga pasar dibanding laba bersih atau PER tidak dapat dianalisis. Hal inilah yang akhirnya mendorong pemerintah melalui kementerian terkait menempatkan dana sebesar 8,5 triliun rupiah melalui skema OWK. Hal ini tentunya akan mendilusikan kepemilikan pemegang saham existing. Apalagi mengingat kapitalisasi pasar GIA hanya berada di angka 6,52 triliun rupiah, sehingga nantinya pemegang saham existing akan terdilusi lebih dari 50% apabila harga pelaksanaan OWK dilakukan di harga saat ini. Nah, apa sih itu OWK? Obligasi wajib konversi atau OWK untuk lebih mudahnya gini. Teman-teman meminjam uang senilai 9 triliun rupiah ya. Tapi teman-teman nanti tidak akan membayarkan dalam bentuk cash kepada pemegang si krediturnya, melainkan akan membayar dalam bentuk penerbitan saham baru yang akan diberikan kepada si kreditur, seperti itu. Nah, prospek usaha GIA ini setelah ditempatkan dana juga masih belum jelas. Dana ini nantinya hanya mampu digunakan GIA untuk survive, untuk bertahan hidup selama masa pandemi COVID-19. Mengingat rilis analisis dampak corona, berbagai lembaga menempatkan sektor penerbangan dan pariwisata sebagai sektor yang akan pulih paling akhir, yakni di sekitar tahun 2022 sampai 2023. Baik, selanjutnya yang terakhir ini, adakah harapan masa depan Garuda yang lebih baik? Nah, untuk harapan itu tetap ada. Tengok saja pertumbuhan jumlah penumpang pesawat di Indonesia. Jumlah penumpang angkutan udara domestik pada bulan Agustus 2020 tercatat sebanyak 2 juta orang atau naik sebesar 36,23%. Lalu jumlah penumpang angkutan udara internasional pada bulan Agustus 2020 tercatat sebanyak 31,1 ribu orang atau naik sebesar 21,01%. Nah, secara kumulatif selama bulan Januari hingga Agustus 2020, jumlah penumpang angkutan internasional ini mencapai 3,4 juta orang atau turun sebesar minus 71,51% year on year. Artinya, dari sisi pendapatan atau revenue akan ada pertumbuhan yang positif. Marketnya akan tetap tumbuh ya. Dengan hanya ada 2 grup maskapai besar yaitu Garuda Indonesia dan Lion Air, maka industri penerbangan Indonesia dimonopoli oleh kedua maskapai tersebut. Monopoli tentu saja akan lebih memungkinkan maskapai untuk mengatur harga tiketnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.